Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanundia Putri, NIM 191420121, kelas PBSD semester 3. Pada video ini, saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jawaban pertanyaan yang pertama. Perbedaan antara produk gadai emas yang ada pada bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah yaitu berbeda secara mekanismenya. Mekanisme operasi produk gadai emas di bank syariah yaitu 1. Melalui bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab. 2. Apabila nasabah wan prestasi, bank dapat melakukan pengembalian barang yang digadaikan atas perintah hakim. 3. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. 4. Bila hasil penjualan tersebut lebih kecil daripada kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya. Mekanisme operasi produk gadai emas di pegadaian syariah yaitu 1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. 2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya. 3. Pegadaian syariah menerima biaya-biaya administrasi dibayar di awal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan di saat pelunasan utang. 4. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad pelunasan penuh atau angsuran atau tebus sebagian. Menurut saya, fasilitas gadai emas atau logam mulia di bank syariah lebih menguntungkan dibandingkan dengan fasilitas gadai emas atau logam mulia di pegadaian syariah. Karena biaya titipan gadai di bank syariah lebih ringan dibandingkan biaya titipan gadai di pegadaian syariah. Selain itu, dengan menggadaikan emas di bank syariah, nasabah juga mendapatkan fasilitas mobile banking dengan ragam layanan yang lengkap, antara lain pembayaran, pembelian, transfer, keuangan, zakat, dan infak. Jawaban pertanyaan yang kedua, menurut saya, lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Contohnya yaitu peran yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Banten yang mendistribusikan dana zakat untuk bantuan mahasiswa di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2021 ini. Tentunya dengan adanya bantuan tersebut, Baznas Provinsi Banten sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, yaitu fungsi sosial kemasyarakatan dengan turut membantu meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang mendapatkan bantuan tersebut. Jawaban pertanyaan yang ketiga. Jika melihat perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, menurut saya jenis lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan paling pesat yaitu bank syariah. Sebagaimana data yang tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Syariah, bahwa perbankan syariah saat ini mempunyai jaringan kurang lebih sebanyak 1.868 bank syariah. Jenis lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan yang paling lambat menurut saya yaitu pasar modal syariah.
Hal ini disebabkan karena pemahaman pelaku keuangan yang kurang terhadap pasar modal syariah di Indonesia, membuat perkembangannya cenderung lambat. Salah satu faktor yang mempengaruhi faktor itu yaitu karena adanya ketidakseriusan dalam mengembangkan pasar modal syariah. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.